Selamat pagi teman-teman. Buongiorno fratelli e sorelle. Bonjour à tous. Guten Morgen. Guten Morgen. Buenos dias ya. Atau apa lagi ya? Bom dia, ohayo gozaimasu, tashahau ya, sabahal khair ya buat semuanya, dan juga boker tov, shalom laim buat semuanya. Hari ini hari Senin di hari terakhir bulan Juni tahun 2025. Nah, ini Senin 30 Juni 2025 atau bersamaan hari Senin pertama di tahun 1447 Hijriah ya. Hari ini hari Senin 4 Muharram 1447 Hijriah. Muharram tahun ini spesial teman-teman ya, dimana kita mengawali tahun baru Muharram 1447 Hijriah ini pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat ya. Tepatnya pada hari Kamis malam Jumat kemarin tanggal 26 Juni 2025. Dan kalau tanggal merah menurut kalender Gregorian itu hari Jumatnya tanggal 27 Juni 2025. Jadi tahun ini, Muharram tahun ini itu spesial karena kita mengawalinya di hari Jumat teman-teman, dimana memang hari Jumat itu memang sudah selayaknya menjadi hari libur di Indonesia ya. Karena Indonesia ini memang negara yang mayoritas mutlak beragama Islam ya, hampir ya 90%. Jadinya memang hari Jumat itu adalah harusnya jadi hari libur, bukan hari Ahad atau hari Minggu atau Sunday. Kita udah pernah bahas itu ya minggu kemarin ya, lanjut lagi. Jadi memang sudah sepantasnya hari libur ya, tapi tunggu saya jadi presiden dulu ya, agar bisa keluar PP atau perpres atau kepres gitu ya, atau inpres gitu ya, yang mengubah hari libur jadi hari Jumat aja, hari kerjanya jadi hari Ahad, hari Minggu sampai hari Kamis, dan hari ke-7-nya adalah hari Sabtu. Ini sejalan dengan Unicode CLDR yang sebenarnya juga dipakai di UK, di US, di Kanada, di Meksiko, bahkan di tetangga kita Filipina juga pakai ini ya. Sunday diakui sebagai hari pertama dalam sepekan. Itu Saturday hari ke-7. Sebutnya tuh hari Sabat atau Syabat ya. Nah itu, jadi memang ya harusnya sih begitu. Lagi pula juga actually Jesus itu juga tidak mengajarkan untuk beribadah atau mengkuduskan hari Minggu sebenarnya. Tapi Yesus itu di dalam Bible dan Gospel ya, mengajarkan untuk mengkuduskan hari ke-7, hari Sabat, hari Syabat ya, hari Sabtu sebenarnya. Ya hari Minggu ini kan karena ada keputusan
Kaisar Konstantin aja dari Helenik atau Greece kuno yang menjadikan hari Minggu yang notabene merupakan hari penyembahan terhadap dewa matahari kan, yang dijadikan sebagai hari untuk beribadah atau hari libur sebenarnya. Padahal sebenarnya itu tidak diajarkan oleh Yesus gitu. Nah, soal yang lagi rame sekarang nih di Jawa Barat, lagi-lagi Jawa Barat ya, tentang saudara-saudari kita yang Kristen ya, yang mengalami persekusi oleh orang Islam di sana karena rumahnya tuh dijadikan gereja, tempat peribadatan ya. Jadi itu dipersekusi atau diapakan gitu ya, pokoknya ya digituin lah pokoknya lah gitu. Dan konon katanya itu di backing sama aparat ya. Ya kalau saya boleh bilang ya ini adalah, boleh nggak saya ngomong dengan bahasa yang amat frontal ya, lingkaran setan sebenarnya. Di satu sisi mereka yang di luar Islam susah bangun tempat ibadah masing-masing kan, terutama mungkin yang Kristen bangun gereja kan, karena terkendala surat keputusan bersama 2 menteri tahun 2006 ya, SKB 2 menteri tahun 2006, yang dimana memang untuk persyaratan bangun rumah ibadah itu persyaratan itu minimal tanda tangan dari 90 tokoh masyarakat. Ya pokoknya garis besarnya bagi saudara-saudari yang bukan Islam lah gitu ya, ibaratkan membangun tempat ibadah, mereka tuh masih ya prosesnya jelimet lah gitu. Prosesnya masih jelimet gitu, masih ruwet. Apalagi Jawa Barat ya. Jawa Barat disebut 14 tahun jadi provinsi yang paling intoleran se-Indonesia Raya. Berarti dari 2011 ya, menurut Setara Institute. Jawa Barat cok, lu bayangin dah, provinsi tetangganya Jakarta nih, provinsi tempat adik saya akan kuliah dan ngekos ya, ngerantau dari Jakarta ke Bogor tuh Jawa Barat, Pakuan ya, Pajajaran. Saya baru kirim lamaran jadi personal assistant to CEO dari Zubair International Group, yang dia berbase campnya atau berheadquarters kan di Bandung, itu ibu kota provinsi Jawa Barat. Kalaupun diterima ya saya bakal ngerantau ke Bandung dan kemungkinan besar ngekos di sana, tinggal di Bandung kemungkinan besar, ngekosnya di Bandung. Kaget gue gitu, kemungkinan besar di sana. Karena kan personal assistant to CEO kan harus benar-benar nempel ke CEO-nya, nggak bisa lepas gitu. Kalau commute dari Bandung ke Jakarta, asalnya ya memungkinkan kalau naik Wush, dari yang tadinya 2-3 jam perjalanan jadi dipangkas jadi ya paling enggak setengah jam sampai 45 menit, tergantung kita dapat Wush yang berhenti di Karawang apa enggak gitu. Dan itu mahal, 250.000 kalau kelas yang paling rendah ya. Jadi bolak-balik PP habis 500 ya, habis 500, belum lagi ngeteng sampai rumah. Kalau commute ya, ngeteng sampai Bintaro. Dari Halim berapa kali tuh estafet atau ngeteng gitu, naik TJ sih, naik TJ pun juga TJ dari Metro Trans dulu, dari
stasiun Halim ke Cawang. Sudah itu ambil lagi yang ke arah mana? Ambil yang ke arah Semanggi. Nggak ada yang ke Tegal Mampang atau Tendean Transmedia, nggak ada. Nggak ada teman-teman. Jadi harus ini itu pokoknya arah ke Semanggi. Sudah Semanggi naik lagi yang ke arah Blok M atau CSW, baru ambil yang arah Bintaro sampai sini. Jadi berapa kali ganti itu estafet ngeteng. Begitupun sebaliknya, dari Bintaro sini naik ke arah Blok M. Dari Blok M ambil ke, nggak ada Blok M juga sih, ada yang cepetnya. Ambil CSW naik ke arah mana? Arah ke Pinang Ranti. Jadi naik TJ Kor 9. Turun nanti di Cawang. Nah, dari Cawang kita keluar halte. Ya. Dari Cawang, bukan Cawang Sentral atau Cawang UKI ya, tapi Cawang LRT, Cawang BNN. Ya. Cawang BNN atau Cawang LRT, udah naik Metro Trans ya, jadi bolak-balik 7.000, ngeteng 7.000 ya, habis itu sampai dah ke stasiun Halim. Woos paling pagi jam setengah 7, 6.35 pagi dari Halim ke Tegaluar. Saya sih turunnya nanti pada Larang ya, nanti naik feeder turun di stasiun Bandung gitu. Kalau Tegaluar itu dia ke arah Gede Bage teman-teman, Bandung Timur. Nah, kalau mau ke Masjid Al-Jabar, ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, nonton Persib Liga 1, nah itu di situ turunnya. Salam, ganggu aja lu, gue lagi bikin YouTube pakai assalamualaikum segala, bangsat lo bu. Itu. Jadi hal penting saya kasih tahu. Jadi biar teman-teman tuh nggak nyasar, kecuali kalau memang sengaja nyasar pengen tahu ya. Kalau stasiun Tegaluar itu di Bandung Timur teman-teman, dia lebih dekat ke arah Gede Bage. Kalau teman-teman mau ke Masjid Al-Jabar, sholat di sana, berkunjung ke museum sejarah Islam ya, Museum Sirah Nabawiyah, itu ada di situ. Atau mau nonton Persib Bandung bola Liga 1 ya kan, di Stadion GBLA Gelora Bandung Lautan Api, nah itu di situ turunnya, di Tegaluar gitu. Kalau mau ke kawasan Sumarekon Bandung, nah itu di situ juga turunnya. Iya. Tapi kalau mau ke tengah kota Bandung ya, ke pusat-pusat keramaiannya kota Bandung, itu turunnya di Padalarang. Nah, nanti dari Padalarang di shuttle pakai kereta feeder ke stasiun Bandung. Nah, itu juga berhenti di stasiun Cimahi bagi teman-teman yang tinggalnya kebetulan di sono, di Cimahi, atau mau ke Cimahi main gitu. Nah, itu di situ nanti turunnya. Gitu. Nah, itu kan kalau naik itu habis gope, habis 500 kan bolak-balik, tambah lagi ngeteng naik TJ ya, tambah lagi ngeteng naik TJ. Kalau nggak kemalaman ya, pulang dari Bandungnya ngeteng 7,5, tambah lagi ngeteng 7.000, jadi kalau 2 kali 14.000, jadi total dalam sehari habis 514.000. Itu sehari loh ya. Makanya jadi saya pikir, aduh, daripada, kalaupun keterima ya, daripada habis 500.000 tiap hari ya kan, ya mendingan ngekos aja di situ. Itu mendingan ngekos aja di situ, di
di Bandung, tinggal situ aja dulu gitu, daripada setengah juta habis kan tiap hari gitu. Kecuali kalau saya uangnya banyak, nggak apa-apa dah. Kalau saya uangnya banyak juga nggak apa-apa gitu, ngeteng 514.000 habis. Atau kalau mau murah sebenarnya gini, naik Parahyangan dari stasiun Bandung. Resikonya 3 jam perjalanan. Dia banyak berhentinya semenjak turun kasta dari kereta Argo. Naik kereta Parahyangan, atau saya sebut Parahyangan Reborn, atau Parahyangan Rebirth, atau Parahyangan Returns gitu ya. Karena dulu sempat ada kereta Parahyangan sebelum digebung sama Argo Gede tahun 2010 jadi Argo Parahyangan. Kemudian tahun 2025 balik lagi nama Parahyangan itu. Jadi bisa dibilang Parahyangan Reborn, Parahyangan Rebirth, Parahyangan Returns, atau Parahyangan Restored, itu terserah. Pokoknya nama resminya kereta api Parahyangan itu. Harga tiketnya lebih murah dari Wus. Cuma waktu perjalanannya lebih lama. Bisa 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan, turun di Gambir. Sudah Gambir, lebih enak lagi ngeteng habis 300, habis 3.500. Itu karena kan naik dari stasiun Gambirnya. Sudah itu ambil bisa ke arah Lebak Bulus atau bisa ke arah Blok M saya nanti. Itu. Ya kalau kembali ke tema ya sebenarnya masalah intoleransi Jawa Barat itu kompleks teman-teman. Kompleks, gak bisa dijabarin dalam waktu yang singkat kayak gini. Makanya kenapa saya memilih untuk jeda dulu. Nanti baru kita sambung lagi habis saya break ya, karena ini saya juga ada panggilan panggilan alam yang nggak bisa didelegasikan kepada yang lain. Jadi saya harus break dulu, nanti kita sambung lagi bahas tentang yang tadi. Jangan kemana-mana.